Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel info seputar kehidupan, di mana channel ini akan membahas seputar kehidupan kita. Semoga teman-teman sekalian sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Orang yang salatnya benar itu dijamin oleh Al-Quran, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu anaknya mau sekolah, berdoa. Ada yang mau menikah, berdoa. Ada yang cari kerja, berdoa. Awas, awas. Kalau Anda tiap hari menunaikan sholat, tapi doanya telat terjawab, maka ada yang harus dicek dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar, itu Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa. Orang yang meminta kepada Allah, bahkan yang kata manusia mustahil, itu kalau sholatnya benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas. Saya agak cepat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Kenal Nabi Zakaria? Ayo kenal. Kenal di mana? Nah, orang rengat tak? Belum ditulis sudah kelihatan. Nabi Zakaria kenal. Baik, sudah. Nabi Zakaria, Nabiullah, dekat dengan Allah, orangnya soleh, berumah tangga, menikah sampai sepuh. Mohon maaf ibu, istrinya divonis monofos, bahkan mandul. Menurut medis dan klinis itu mustahil punya keturunan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Melihat Sayyidah Maryam alaihissalam banyak beribadah di mihrab dekat dengan Allah. Lantas beliau berinisiatif untuk sholat di mihrab itu. Perhatikan, sholat. Dalam sholatnya memohon kepada Allah. Di mihrab sholat minta kepada Allah. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Kita baca ayatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ia memohon, ya Allah, mereka mengatakan manusia saya tidak akan mungkin punya keturunan. Mereka katakan saya sudah sepuh, fisik saya sudah letih, rambut saya memutih, dan istri saya divonis secara medis sudah tidak mungkin punya keturunan, monofos dan mandul. Maka saya mohon, ya Allah, berikan keturunan dari sisimu saja. Ini, awas, ini rumus dalam Quran. Kalau bapak ibu nanti mendapatkan gambaran dari manusia, ada tetangga, ada dokter, ada macam-macam mengatakan ini mustahil pak, ini nggak bisa bu. Maka tafsir dari ayat ini ingin mengatakan, kalau manusia sudah mengatakan terbatas, tidak bisa, maka tinggalkan pendapat manusia, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mintanya? Lihat Nabi Zakaria. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, manusia mengatakan saya enggak mungkin punya keturunan. Saya mohon darimu saja ya Allah, yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Nah, yang paling menarik, Nabi Zakaria itu mintanya dalam keadaan apa? Apakah sedang duduk? Apakah sedang makan? Apakah sedang tiduran? Lihat ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, perhatikan, selesai berdoa, tiba-tiba turun malaikat. Fanadathul malaika wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat menyampaikan kepada beliau, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi baru selesai berdoa, turun malaikat. Hei Yahya, hei Zakaria, kamu dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan punya keturunan. Bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Dari kata Al-Hayyu, artinya hidup. Yang mustahil kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monopos dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah, bagi saya nggak ada yang mustahil. Jadi hidup. Kapan dia berdoanya? Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ternyata beliau berdoanya masih berdiri dalam sholatnya. Nabi Zakaria sholat bu, berdoa kepada Allah. Sholatnya belum tuntas. Perhatikan dahsyatnya. Sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan.
Belum selesai sholatnya, kata Quran, qaimun yusolli. Beliau masih berdiri dalam sholatnya. Sholatnya belum tuntas. Minta kepada Allah dalam sholat. Sholatnya belum salam, belum selesai. Baru selesai berdoa, langsung dikabulkan. Ini orang sekarang. Sholat sudah tuntas. Dalam sholat minta, Rabbik firli, warhamni, wajburni. Sampai minta ke 7 sampai 8 permintaan. Sujud minta lagi. Berdiri minta lagi. Ruku minta lagi. Bahkan setelah sholat pun masih minta. Ya Allah, mohon berikan saya rizki. Tadi yang dalam sholat apa? Yang tadi warzukni. Warzukni itu berikan saya rizki. Selesai sholat masih minta juga, tapi belum terkabulkan juga. Nabi Zakaria minta berdoa dalam sholat. Sholat belum selesai, dikabulkan. Ada orang sekarang minta, maaf, sudah selesai sholat, belum dikabulkan juga. Apa yang salah dalam sholatnya? Itu yang nanti kita akan lihat. Awas, hati-hati. Nanti saya tunjukkan beberapa dalil, bahkan dalam hadis, bila seseorang benar dalam menunaikan salatnya, bahkan Masya Allah, hal yang menurut manusia mustahil pun itu bisa terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu silahkan cek Nabi Muhammad SAW dalam salatnya, beliau meminta berdoa kepada Allah. Para ulama-ulama kita yang soleh, bahkan maaf Bu ya Pak, ada ulama mau berjihad, salat pertama kali dilakukan. Ada yang mau nulis kitab, itu salat dulu. Salat. Begitu salat dikerjakan, semuanya mudah. Itu yang menaklukkan Jakarta dari Portugis. Di Jakarta dulu, itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa. Berdekatan dengan Banten. Dikuasai oleh Portugis. Datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. Menguasai wilayahnya wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah. Dikenal dengan Faletehan. Itu menantu Sunan Gunung Jati. Menikah dengan anak keduanya perempuan. Anak pertama namanya Muhammad. Anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah atau Fatahillah. Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa. Sebelum berangkat, sholat, wudhu, minta kepada Allah. Begitu berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ramaita idh ramaita. Bukan panah yang kau lemparkan, tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu. Berhasil dibebaskan di bulan Ramadan, tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni 1527. Begitu dibebaskan, karena tahu yang membantunya Allah, maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran. Surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Siapa itu Fathullah? Menantu Sunan Gunung Jati. Siapa Sunan Gunung Jati? Namanya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubra? Satu di antara 9 wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara. Beliau punya 2 orang anak, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq. Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang, lahir tahun 1426. Dia punya kakak namanya Walang Sungsang, ganti nama jadi Abdullah Iman, lahir tahun 1423. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi. Menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang. Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya Syekh Hasanuddin. Siapa Syekh Hasanuddin? Pernah belajar ilmu Quran di Mekah. Mekah dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Di mana tepatnya? Di Karawang. Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya menantu Fathullah, datang membebaskan Sunda Kelapa, dikirimkan saudaranya Syekh Maulana Hasanuddin kemana? Ke Banten. Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang. Nyambung. Anak keduanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq tadi melahirkan siapa? Melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tanggal 18 November tahun 1912. Saudaranya Kiai Haji Hasim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, disingkat dengan NU. Tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi NU dengan Muhammadiyah itu bersaudara pendirinya. Berasal dari Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Dari Al-Husain.
Al-Husain adiknya Al-Hasan, Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nyambung. Jadi saya kembalikan ya. Nah, nyampe kadinya teteh. Yuk ulangi deh. Jadi kalau orang sholatnya benar, orang sholatnya bagus, kita kembalikan ke awal, maka doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.